akan membahas satu bab mengenai gelombang. Nah, apa itu gelombang? Mungkin terlintas di pikiran kalian gelombang di laut atau gelombang kehidupan, bukan ya, bukan gelombang kehidupan. Nah, dalam fisika, gelombang ini didefinisikan sebagai getaran. Getaran apa? Getaran yang merambat. Nah, kalian sudah tidak asing lagi dengan kata getaran. Kalian sudah pernah belajar apa itu getaran? Getaran itu adalah gerakan bolak-balik melalui titik seimbang. Nah, ini adalah definisi dari getaran. Nah, apa contohnya? Kalian juga sudah pernah belajar. Jadi, kalau misalnya kalian ambil contoh nih, kalian menggantungkan seut pegas, lalu diikatkan massa atau beban. Nah, lalu kamu diamkan. Nah, ini dia artinya berada pada titik seimbang. Lalu kamu tarik ke bawah. Shoot. Nah, kamu tarik ke bawah, terus kamu lepas. Kira-kira apa yang terjadi? Dia akan naik ke atas, melewati titik seimbang. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ke bawah lagi. Bolak-balik gerakannya melalui titik seimbang yang di sini. Nah, ini yang disebut sebagai gerakan bolak-balik yang melalui titik seimbang atau getaran. Kan sudah pernah belajar sebelumnya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan getaran yang merambat? Nah, kita lihat contohnya. Kalian bayangkan sedang memegang seutas tali yang diikatkan pada tembok. Nah, kemudian kamu getarkan tali itu ke arah atas, terus ke arah bawah, sehingga kamu menciptakan suatu getaran pada tali. Nah, kamu lakukan itu terus-menerus. Kamu lakukan itu terus-menerus, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Awalnya, yang bergetar hanyalah bagian tali yang dekat dengan tanganmu saja. Tetapi lama-kelamaan sampai ujung tali yang nempel di tembok pun ikut bergetar. Nah, ini artinya getarannya itu merambat. Nah, dari ujung tangan kamu sampai ke ujung tali di tembok itu. Nah, itu adalah contoh dari gelombang. Nah, contoh lain, misalnya kamu melemparkan sebuah batu ke air. Kalau kamu perhatikan, dia akan menciptakan suatu gelombang air yang awalnya dekat dengan tempat batu dijatuhkan lalu mengarah menjauhi tempat itu, mengarah keluar. Nah, ini yang disebut juga sebagai gelombang air, kalau tadi gelombang pada tali. Nah, ada satu karakteristik dari gelombang, bahwa gelombang itu membawa energi. Nah, mungkin kalian membayangkan gelombang di laut ya. Ini gelombang di laut misalnya nih. Gelombang di laut, di sini pesisir pantai. Mungkin kalian berpikir bahwa, oh, air yang dibawa oleh gelombang itu adalah gelombang yang jauh sekali. Lalu air itu dibawa ke ujung pesisir pantai. Salah. Yang dibawa hanya energinya. Jadi sebenarnya molekul-molekul air di sini, ini molekul air di sini, molekul air di sini, itu hanya bergetar. Nah, tetapi energinya itu dibawa dalam bentuk gelombang. Nah, jadi jangan salah paham nih. Molekul-molekulnya itu hanya bergetar. Yang dibawa oleh gelombang adalah energinya. Nah, kalau dalam contoh yang pertama, energinya dapat dari mana? Dari tangan kamu yang bergerak, yang bergetar. Nah, energinya kamu ditransfer ke sampai ujung tembok. Sama dengan batu. Batunya bawa energi nih, terus ditransfer ke melewati gelombang air yang ada. Nah, itu adalah definisi dari gelombang. Kira-kira bunyi itu dihasilkan dari apa sih? Kalau misalnya saya bicara kepada kamu. Nah, dalam tenggorokan saya itu ada pita suara yang bergetar. Nah, emang kenapa kalau pita suara bergetar? Dia akan menggetarkan molekul udara di sekitarnya
lalu merambatkannya kepada telinga kamu sehingga kamu bisa mendengar dengan menangkap getaran molekul udara tersebut dan menangkapnya sebagai bunyi. Nah, jadi bunyi itu merupakan getaran yang merambat. Oh, berarti bunyi itu termasuk contoh dari gelombang. Nah, saya akan visualisasikannya dengan mengambil contoh lain, yaitu speaker. Jadi pada speaker, itu terdapat bagian disebut sebagai diafragma. Jadi speaker, bagian yang melengkungnya itu ada yang namanya disebut sebagai diafragma. Nah, diafragmanya ini itu bergetar. Kalau kalian tidak percaya, silakan kalian masukkan kertas kecil ke dalam diafragmanya, lalu dia akan bergetar, melompat-lompat. Nah, bukti bahwa diafragmanya bergetar. Nah, kita lihat di sini, speakernya itu bergetar dengan tujuan untuk menggetarkan molekul-molekul udara di sekitarnya. Jadi, ini adalah speaker yang bergetar. Nah, di sini adalah molekul-molekul yang bergerak. Kalian lihat, itu dia akan menggetarkan molekul-molekul udara di sampingnya. Dan molekul-molekul udara di sampingnya juga akan menggetarkan molekul udara di sebelahnya juga. Nah, di sebelahnya akan menggetarkan sebelahnya lagi dan seterusnya. Sehingga getarannya itu akan dirambatkan. Kalau kalian lihat di sini warna panah merah ini itu akan dirambatkan terus. Nah, sampai kepada telinga kalian. Nah, ini adalah contoh gelombang longitudinal. Gelombang bunyi merupakan contoh gelombang longitudinal. Kenapa? Karena kalian lihat di sini molekulnya itu dia bergetar ke kanan, ke kiri, akibat getaran si diafragma speakernya. Dan getaran ini itu akan dirambatkan terus ke kanan. Kalian lihat di sini yang panah merah ini, itu dirambatkan ke kanan. Nah, sehingga arah rambatnya dan arah getarnya itu sejajar. Nah, ini disebut sebagai gelombang longitudinal. Nah, dalam gelombang bunyi, itu kita bisa mengukur dalam gelombang beberapa besaran, yaitu amplitudo dan frekuensi. Nah, amplitudo dalam gelombang bunyi itu berkaitan erat dengan keras lembutnya suara. Jadi semakin besar amplitudonya, maka suaranya semakin keras. Semakin kecil amplitudonya, maka semakin lembut suaranya. Nah, itu amplitudo. Kalau frekuensi itu berkaitan erat dengan tinggi rendahnya nada. Jika frekuensinya teratur, lalu frekuensinya tinggi, maka nada yang dihasilkan juga akan tinggi. Nah, saya akan ambil contoh frekuensi 440 Hz. Silahkan dengarkan. Nah, itu adalah contoh 440 Hz. Sekarang saya akan naikkan frekuensinya, sehingga kalian akan mendengarnya nadanya itu lebih tinggi. Nah, kalian sedang mendengarkan frekuensi suara 1500 lebih Hz. Nah, kalian lihat bahwa semakin tinggi frekuensinya, maka nada yang kalian dengar itu lebih tinggi. Nah, itu kalau frekuensinya teratur. Kalau tidak teratur, itu namanya noise atau desah. Nah, gelombang bunyi itu juga memiliki beberapa jenis pembagian. Terbagi tiga. Yang pertama sebagai infrasonik. Di sini adalah infrasonik. Infrasonik itu range-nya dari 0 Hz sampai 20 Hz. Nah, yang kedua itu disebut sebagai audible frequencies. Kenapa namanya audible? Karena ini adalah range frekuensi yang bisa didengar oleh manusia. Jadi manusia bisa mendengar dari frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz alias 20.000 Hz. Nah, ini disebut sebagai audiosonik. Nah, audiosonik ini itu bisa didengar oleh manusia. Kalau lebih kecil dari 20 Hz alias infrasonik, itu manusia tidak bisa dengar. Nah, kalau lebih besar dari 20.000 Hz, manusia juga tidak bisa mendengar. Tapi semakin tua manusia, maka kemampuan audiosonik juga akan berkurang. Jadi mungkin manusia yang semakin tua juga akan tidak bisa mendengarkan 20.000 Hz, mungkin 18.000, 16.000, tergantung kemampuan pendengaran manusia dan umur manusia. Nah, semakin tinggi, lebih dari 20.000 Hz, namanya adalah ultrasonik. Ultrasonik. Nah, itu adalah frekuensinya lebih dari
20.000 Hz. Ini manusia tidak bisa mendengarnya. Yang bisa mendengar ultrasonik, contohnya adalah di sini kelelawar, atau anjing, ataupun lumba-lumba. Nah, infrasonik, contohnya yang bisa dengar adalah gajah, atau anjing juga bisa mendengarkan infrasonik. Nah, jadi manusia itu hanya bisa mendengar gelombang bunyi dengan frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz yang dinamakan audiosonik. Gelombang itu bisa kita nyatakan menggunakan persamaan matematika. Betul sekali, gerakan gelombang seperti ini bisa kita representasikan menggunakan persamaan matematika. Nah, persamaan matematikanya seperti ini. Y sama dengan plus minus A dikali sinus dari omega T min plus Kx. Nah, saya akan jelaskan satu persatu maksud dari persamaan ini. Yang pertama mengenai variabel-variabel yang kita punya. Di sini kita punya 3 variabel, yaitu Y, nilai waktu, dan nilai X. Nah, dalam matematika kalian sudah familiar dengan Y dan X. Nah, jadi ada sumbu Y dan juga ada sumbu X. Tetapi kita menambahkan satu variabel yaitu waktu. Kenapa? Karena gelombang ini berjalan. Posisinya terhadap waktu itu berubah-ubah. Misalnya nih, saat T-nya itu 0 second. Saat T-nya 0 second, kita lihat misalnya gelombang berada dalam posisi seperti ini. Nah, bisa saja ketika T-nya itu bukan 0 second, kita ambil T-nya itu adalah 1 second, bisa saja dia posisinya tidak seperti ini. Bisa saja seperti ini. Tergantung gelombangnya, persamaan gelombangnya seperti apa. Jadi, berubah-ubah tergantung waktu. Nah, makanya ada variabel waktu. Nah, kamu masukin nih variabel waktu, nilainya berapa. Lalu kamu pengen tahu nih, ketika X-nya berapa, misalnya X-nya di sini, kamu ingin tahu, oh, kamu masukin T-nya 0, X-nya segini, oh, kamu akan dapat menggunakan persamaan itu, nilai Y-nya itu berapa. Nah, ini adalah persamaan gelombang untuk menemukan nilai Y. Nah, nilai Y ini disebut sebagai simpangan atau jarak dari titik-titik seimbang. Titik seimbang di mana? Titik seimbang itu adalah di sini, di 0. Nah, saat Y-nya sama dengan 0. Kemudian, kamu bisa dapat nih nilai Y di sini, nilai Y di sini, nilai Y di sini, tergantung X yang ingin kamu cari dan juga T yang ingin kamu gunakan juga. Nah, itu adalah simpangan jarak dari titik seimbang dalam satuan biasanya meter. A disebut sebagai amplitudo atau simpangan terjauh atau simpangan maksimum. Jadi, jarak dari titik seimbang yang paling jauh atau paling maksimum. Berarti di mana? Berarti Y paling maksimum, berarti di sini. Nah, disebut sebagai amplitudo atau A. Ini bisa nggak nih? Bisa. Amplitudo juga, cuman dia bernilai negatif karena ke bawah. Nah, ini adalah amplitudo. Nah, berikutnya adalah omega. Apa sih omega? Kalian sudah belajar mengenai gerak melingkar, karena ini berkaitan erat dengan gerak melingkar juga. Kecepatan sudut itu dirumuskan sebagai omega sama dengan 2pi kali F, atau 2pi per T. Ini kan sudah pernah belajar, detailnya silahkan tonton video mengenai gerak melingkar. Berikutnya adalah T atau waktu. Nah, seperti yang tadi saya kasih contoh nih, 0 second, 1 second, tergantung kamu pengennya waktunya berapa. K itu disebut sebagai bilangan gelombang. Nah, bilangan gelombang ini dirumuskan sebagai, saya tulis di sini, kalau omega sama dengan 2pi per T, kalau K itu berkaitan erat dengan lambda, jadi 2pi per lambda. Nah, ini adalah bilangan gelombang. Dan X itu adalah jarak atau posisi yang ingin kita tentukan dari sumber gelombang. Jadi, dari sumber gelombang, dari 0,0 sini, lalu kamu pengen X-nya berapa untuk menemukan simpangannya berapa. Seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat lagi dari rumus. Ada simbol plus minus di sini. Nah, saya lingkari, ada simbol plus minus di sini. Nah,
Plus, itu kalau gelombangnya, saya tulis gel, artinya gelombang, itu awalnya bergerak ke atas. Jadi kalau ke atas, dia positif. Nah, berarti kalau negatif, dia bergerak kemana? Ke bawah. Awalnya ya, awalnya. Kok bisa? Kita lihat dari fungsi sin. Fungsi sin, saya gambar di sini, kecil. Kalau dia awalnya bergerak ke atas, berarti kan kita punya ambil positif ya. Berarti kan, yes, ambil aja sama dengan positif sin X ya. Nah, dia awalnya kemana kalau grafik sin? Ke atas, baru ke bawah. Nah, beda. Kalau kamu punya Y-nya itu sama dengan kita ambil min. Min sin. Kalau kita punya min sin, berarti dia bergerak kemana dulu? Ke bawah dulu, baru ke atas. Nah, itulah alasannya kenapa dia positif itu bergerak ke atas, negatif itu awalnya bergerak ke bawah. Nah, bagaimana dengan yang di sini? Nah, kalau di sini negatif, kalau dia merambat, gelombangnya merambat ke kanan. Nah, kalau positif, itu artinya dia merambat ke kiri. Dan ini berkaitan erat dengan pergeseran fungsi di matematika. Kalau misalnya negatif, itu biasanya kita geser ke kanan. Kalau positif, nilainya itu bergeser ke kiri. Detailnya silahkan tonton video pergeseran fungsi. Jadi ini adalah persamaan gelombang bentuk yang pertama. Oh, berarti ada bentuk yang kedua. Yuk kita lihat. Kita akan otak-atik lagi rumusnya. Di sini, kita otak-atik Y sama dengan kita punya persamaan gelombang plus minus A sin omega T min plus Kx. Nah, kita jabarkan omega dan K di sini. Jadi, Y sama dengan plus minus A sin omega, kita punya omega sama dengan 2pi per T. Periode dikali waktu. Min plus K-nya kita ubah menjadi 2pi per lambda dikali X. Nah, sampai sini kalian perhatikan, saya tulis dulu ya sama dengan plus minus A sin. Nah, di sini ada 2pi, ada 2pi. Bisa kita faktorkan keluar menjadi 2pi dalam kurung waktu dibagi periode min plus X per lambda. Nah, ini adalah bentuk persamaan gelombang yang kedua. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan dua hal. Yang pertama, yang dalam sin ini semuanya, itu kita katakan sebagai sudut fase. Sudut fase gelombang. Nah, di bagian dalam kurung yang ini, kita katakan sebagai fase. Fase gelombang. Nah, jadi ini adalah bentuk untuk persamaan gelombang. Gelombang itu memiliki beberapa besaran yang bisa kita ukur. Nah, yuk kita ambil contohnya yaitu gelombang transversal. Nah, seperti yang sudah kalian tahu, gelombang transversal adalah gelombang di mana arah rambatnya itu tegak lurus dengan arah getarnya. Pada contoh ini kalian lihat bahwa arah getarnya, kalian lihat partikel yang warna merah, dia bolak-balik ke atas, kemudian ke bawah. Nah, ini disebut sebagai arah getar. Ingat, arah getar adalah arah di mana gerakan partikelnya itu bolak-balik. Nah, arah rambatnya itu ke kanan. Kalian lihat gelombang itu bergerak ke arah kanan disebut sebagai arah rambatnya. Jadi, tegak lurus. Nah, ada beberapa besaran yang bisa kita ukur. Yang pertama disebut sebagai periode. Berkaitan erat dengan getaran. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan benda atau medium untuk melakukan satu kali getaran. Nah, jadi kata kuncinya satu kali getaran. Seperti apa sih satu getaran itu? Nah, kita lihat contohnya di pergerakan partikel yang warna merah
di paling depan ini. Kita ambil titik acuan di tengah sebagai titik seimbang. Lalu kalian lihat partikelnya bergerak ke atas, kemudian ke bawah sampai titik terbawah, kemudian kembali ke titik seimbang, kemudian diulang lagi gerakannya ke atas lagi, ke bawah, dan seterusnya. Nah, panah-panah ini, itu kalau kalian lihat, itu dari titik seimbang ke atas, kemudian kembali ke bawah, paling bawah kembali ke titik seimbang, disebut sebagai satu kali getaran. Nah, waktu yang diperlukan untuk melakukan gerakan ini disebut sebagai periode. Nah, kalau kita gambar grafiknya nih, kita gambar di sumbu Y, karena ini periode berkaitan erat dengan waktu, maka kita ambil sumbu X-nya adalah waktu atau time. Nah, kalian lihat awalnya dia bergerak dari titik seimbang. Nah, start kita dari titik seimbang nih di sini. Lalu dia bergerak ke atas, kemudian kembali ke titik seimbang, ke bawah, kemudian naik lagi kembali ke titik seimbang dan gerakan ini diulang lagi. Nah, waktu untuk mencapai gerakan ini disebut sebagai periode. Lambangnya adalah T besar. Jadi T besar waktu yang bakal untuk melakukan gerakan seperti ini. Satu puncak disebut sebagai puncak, artinya titik paling atas, jadi sebagai lembah, titik paling bawah. Satu puncak, satu lembah, waktu yang diperlukan adalah satu periode. Nah, lambangnya adalah T besar. Kalau kita lihat, T besar ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Berarti kalau waktu untuk 2 kali getaran tinggal dibagi 2. Kalau 3 kali getaran tinggal dibagi 3. Kalau melakukan N kali getaran, tinggal dibagi N. Nah, jadi rumusnya adalah waktu dibagi jumlah getaran. Seperti itu. Yang kedua, yaitu adalah frekuensi. Nah, frekuensi ini berkaitan erat dengan banyaknya getaran yang dilakukan tiap satuan waktu. Apa artinya? Tiap satuan waktu. Artinya dalam 1 detik, itu getarannya berapa kali dilakukan. Berapa banyak getaran dilakukan dalam 1 detik. Nah, dilambangkan dengan simbol F kecil, itu adalah banyaknya getaran, berarti N. Tiap satuan waktu, berarti dibagi waktu, T. Ini adalah rumus untuk frekuensi. Nah, apa satuan untuk periode, apa satuan untuk frekuensi? Nah, kalau periode, satuannya adalah second. Saya tulis di sini, satuannya adalah second atau detik, karena ini berkaitan erat dengan waktu. Kalau frekuensi, itu adalah hertz, atau ditulis sebagai Hz. Kita lihat di sini, periode dan frekuensi. Lihat rumusnya, apa yang berbeda? Yang berbeda cuma kebalik. Kalau periode itu waktu dulu dibagi N, kalau frekuensi N dulu dibagi waktu. Sama-sama N, sama-sama T, cuma kebalik. Nah, maka hubungan antara periode dan frekuensi adalah periode adalah kebalikan dari frekuensi atau 1/F. Demikian juga dengan frekuensi. Frekuensi juga kebalikan dari periode atau 1/T. Nah, inilah hubungan antara periode dan frekuensi. Kita lihat besaran yang ketiga, disebut sebagai panjang gelombang. Nah, ini berkaitan erat dengan jarak. Jarak apa? Jarak yang dirambati dalam satu periode. Nah, kita tahu nih, kalau periode itu artinya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Seperti apa satu kali getaran? Kalian lihat seperti ini, satu puncak, satu lembah. Nah, kita gambar terlebih dahulu nih. Sumbu Y terhadap, karena ini berkaitan erat dengan jarak, maka sumbu X-nya adalah jarak atau X. Nah, kita lihat di sini. Jadi dia bergetar ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Nah, tadi satu periode adalah satu puncak, satu lembah. Nah, berapa jarak yang dirambati? Karena ini kita pakai variabel jarak X di sini, berarti sama. Kalau periode satu puncak, satu lembah, waktunya. Kalau ini jaraknya. Jarak satu puncak, satu lembah. Nah, kita ambil di sini. Nah, ini disebut sebagai lambda, atau lambangnya adalah lambda seperti ini, atau panjang gelombang. Nah, ini panjang gelombang, lambangnya adalah lambda. Nah, kalau kita geser garis hijau ini, jadi di start dari sini, maka dia akan berakhir di sini, kalau kalian geser garis ini nih. Nah, jadi bisa dikatakan juga lambda itu adalah jarak antara dua puncak berdekatan.
di sini atau di sini. Nah, berdekatan kan? Nah, maka jarak antara dua puncaknya juga disebut sebagai lambda atau panjang gelombang. Atau juga kita bisa pakai si lembah. Nah, jarak antara dua lembah berdekatan juga disebut sebagai lambda. Jadi lambda itu adalah satu puncak satu lembah atau jarak antara dua puncak berdekatan atau jarak antara dua lembah berdekatan. Nah, tadi gelombang transversal, gimana kalau gelombangnya longitudinal? Yuk kita lihat. Gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan regangan. Kalau transversal puncak dan lembah, kalau longitudinal ada rapatan dan juga ada regangan. Dia lebih meregang di sini. Nah, ada rapatan lagi, merapat, dan juga ada meregang lagi di sini. Nah, kalau lambda adalah satu puncak, satu lembah, berarti kalau longitudinal, kita bisa katakan satu rapatan sampai satu regangan. Nah, dikatakan sebagai lambda. Kalau lambda di transversal dikatakan dua puncak berdekatan, berarti bisa kita katakan jarak antara dua rapatan berdekatan. Nah, kita ambil titik tengahnya. Nah, disebut sebagai lambda. Bisa juga jarak antara dua regangan berdekatan. Disebut juga sebagai lambda. Nah, ini lambda untuk gelombang longitudinal. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, apa sih hubungan panjang gelombang dan juga periode atau frekuensi. Nah, kalau kalian perhatikan, ada jarak, yaitu panjang gelombang, ada waktu, yaitu periode. Oh, jarak, waktu. Oh, berkaitan erat dengan yang namanya kecepatan atau cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat kan tahu lambangnya adalah kecepatan v, itu rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Tidak mengalami percepatan di sini ya, kecepatannya konstan untuk cepat rambat, merambatnya dengan kecepatan yang konstan, jarak dibagi waktu. Nah, kalau kita lihat dalam perspektif panjang gelombang, satu panjang gelombang. Jadi satu panjang gelombang, jaraknya adalah lambda. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai lambda? Yaitu adalah periode. Nah, jadi rumusnya adalah V sama dengan lambda per T. Tapi kita tahu juga nih, bahwa F itu sama dengan 1 per T di sini nih. Nah, berarti di sini ada 1 per T. Nah, diubah 1 per T menjadi frekuensi. Maka menjadi lambda kali F. Nah, ini adalah persamaan gelombang untuk mencari cepat rambat gelombang. Materi mengenai jenis-jenis gelombang. Gelombang pada dasarnya terbagi dua. Yang pertama adalah gelombang mekanik. Nah, apa itu gelombang mekanik? Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium perambatan. Jadi dia butuh medium untuk apa? Untuk merambat. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah gelombang bunyi. Nah, bunyi itu akan merambat kalau dia ada udara. Dia akan merambat melalui udara. Jadi kalau misalnya nggak ada udara, kalian ngomong itu nggak kedengeran karena gelombang bunyi itu merambat melalui udara. Nah, yang kedua contohnya adalah gelombang pada tali. Pada video sebelumnya kita menggetarkan tali. Nah, tentu butuh tali untuk merambatkan gelombang yang ada. Nah, ini adalah contoh dari gelombang mekanik. Jenis yang kedua itu adalah gelombang elektromagnetik. Nah, ini adalah gelombang jenis yang kedua. Gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat atau tidak membutuhkan medium perambatan. Nah, apa contohnya? Contohnya gelombang cahaya atau gelombang radio. Nah, jadi kita ambil contoh nih gelombang cahaya. Jadi misalnya matahari, dia akan memancarkan gelombang, lalu kalian di bumi itu bisa merasakan energi panasnya.
Kenapa bisa? Padahal matahari ke bumi itu nggak ada apa-apa loh. Vakum. Nah, ternyata gelombang cahaya adalah salah satu contoh dari gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Jadi dari matahari ke bumi, vakum, nggak ada apa-apa. Oh, masih bisa merambat kok. Itu adalah contoh dari gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang itu juga terbagi dua menurut arah getar dan arah rambat. Nah, menurut arah getar dan arah rambat itu terbagi dua lagi. Nah, inilah contoh yang pertama. Nah, animasi ini itu menampilkan gelombang jenis yang pertama, yaitu gelombang transversal. Nah, apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getar itu tegak lurus dengan arah rambat. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bahas nih mengenai gelombang air nih, bahwa molekul-molekul pada air itu tidak berpindah, tetapi hanya bergetar idealnya. Jadi kalau kalian lihat titik warna merah ini, dia hanya bergerak ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Ini adalah arah getar. Ingat, getar itu adalah gerakan bolak-balik terhadap satu titik seimbang. Nah, sedangkan gelombangnya itu merambat secara horizontal. Kalau arah getarnya secara vertikal, arah rambatnya itu secara horizontal. Nah, tegak lurus. Makanya ini disebut sebagai gelombang transversal. Apa contohnya? Tadi sudah dikatakan gelombang air atau gelombang pada tali. Nah, ini adalah salah satu contoh dari gelombang transversal. Contoh yang kedua adalah seperti ini. Nah, animasi ini itu memperlihatkan contoh jenis gelombang yang kedua. Nah, gelombang ini disebut sebagai gelombang longitudinal. Nah, apa itu gelombang longitudinal? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getar itu sejajar atau segaris dengan arah rambat. Nah, kita lihat getarannya di mana? Kita lihat partikel berwarna merah sekali lagi. Partikel berwarna merah ini dia bergetar secara horizontal ke arah kiri, ke arah kanan, dan seterusnya bolak-balik. Sedangkan gelombangnya itu merambat secara horizontal juga. Nah, ini arah rambatnya secara horizontal. Arah getarnya juga secara horizontal. Makanya kita katakan dia sejajar. Nah, ini disebut sebagai gelombang longitudinal. Apa contoh gelombang longitudinal? Nah, kalian akan belajar lebih dalam nanti. Contohnya adalah, gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal. Atau gelombang pada selingki. Kalau kalian main selingki, nah itu gelombang longitudinal. Jadi ini adalah jenis-jenis dari gelombang.